Oke, LN kali ini yang akan gue bahas adalah side story dari cerita Isekai The Cheat, teman-teman. Intinya, ini adalah sebuah perjalanan Lexia dan teman-temannya dalam Isekai selama Yuya itu sibuk dengan urusannya ketika di bumi dan bersama dengan Mare. Dan karena udah banyak yang request juga, jadi sekalian gue bahas aja ya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari pagi hari di kerajaan Alkeria. Saat itu, putri kita Lexia sedang memandang indahnya langit dari balkon kamarnya. Namun nih, kecantikan dari langit itu sudah kalah saing sama kecantikan dari putri Lexia kita. Ya, kecantikan Lexia sendiri memang tiada tandingnya. Namun di balik kecantikan yang dimilikinya, Lexia pun punya rahasia yang tidak terduga oleh masyarakat kerajaan. Ya, itu adalah sikapnya yang benar-benar random. Di hari itu, Lexia pun nampak sedikit bosan dengan kehidupannya dalam istana ini. Bahkan dia juga sudah lama tidak bertemu dengan Yuya. Maka dari itu, dia terlihat sangat lusuh sekarang ini. Ya, nampaknya Yuya itu udah jadi kayak baterai aja buat Lexia. Dimana memang ketika sudah ada Yuya, maka Lexia itu bisa jadi semangat lagi. Namun nampaknya sekarang ini Lexia sudah kehabisan dayanya. Di sini ia pun mengeluh lagi nih. Walaupun dirinya dan Yuya itu sudah bertunangan, tapi kenapa mereka itu malah tidak sering bertemu? Tentu, keluhan Lexia itu langsung dijawab sama Luna yang ternyata berdiri di belakangnya. Luna pun berkata kalau hanya Lexia lah yang mengklaim pertunangannya sendiri dengan Yuya. Padahal, mereka sendiri itu memang belum bertunangan kan? Selain itu, Yuya juga punya kehidupannya sendiri, jadi Lexia itu nggak boleh manja saat ini. Di sini, Lexia pun langsung menggembungkan pipinya dan berkata nih, toh Luna juga sudah lama tidak bertemu dengan Yuya kan? Jadi pastinya Luna juga rindu sama Yuya. Di sini Luna pun hanya bisa memalingkan wajah yang memerah dan berkata kalau memang bohong jika dia itu nggak rindu sama Yuya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Keadaannya juga nggak memungkinkan mereka untuk bertemu sekarang. Di sini Lexia pun hanya bisa mengiyakan jawaban dari Luna saja dengan muka yang lesu nih. Ya, Yuya adalah pria yang mereka sukai. Dia adalah pria kuat yang suka membantu banyak orang. Dan ketika Lexia memikirkan hal itu, entah kenapa terlintas sebuah ide di pikiran Lexia nih. Kalau mungkin saja mereka itu harus melakukan sebuah petualangan untuk membantu banyak orang seperti Yuya. Selain bisa mengatasi kebosanannya, Lexia juga bisa tumbuh menjadi tunangan yang pantas bagi Yuya nantinya. Tentu Luna pun cukup terkejut dengan luapan ide yang dikeluarkan sama Lexia tadi. Dan awalnya dia juga nggak mau ikut sama petualangan Lexia. Dia itu malah meminta Lexia untuk menjaga Owen saja untuk memulai petualangannya. Tapi, Lexia itu tahu kalau dia mengajak Owen, maka pastinya dia itu tidak boleh melakukan segala hal dengan bebas. Maka dari itu dia pun langsung memaksa Luna untuk ikut dengannya. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau Lexia sudah berkehendak, maka Luna sekalipun tidak bisa menolaknya. Jadi di sini ia pun langsung membawa Luna untuk pergi menemui ayahnya. Sesampainya mereka di ruangan tahta, Lexia pun tanpa ragu langsung berkata kepada Arnold kalau dia itu ingin melakukan petualangan bersama Luna. Tentu awalnya Arnold itu gak setuju dengannya. Lagi pula, itu adalah sebuah ide gila dari putri pertama dari kerajaan yang malah ingin melakukan petualangan daripada belajar untuk menjadi seorang ratu. Apalagi petualangan ini hanya membawa satu pengawal saja. Tapi di sini Lexia pun bersikeras untuk membujuk ayahnya itu. Di sini ia berkata kalau ingin menjadi tunangan yang pantas bagi Yuya dan dia juga ingin membentuk diri supaya menjadi putri yang baik hati juga kuat. Karena memang dalam petualangan mereka kali ini mereka berniat untuk membantu banyak orang yang kesusahan di perjalanan nantinya. Lagi pula, jika Arnold itu tidak mengizinkannya, maka Lexia itu mengancam akan membenci Arnold. Tentu saja setelah menerangkan hal itu, Arnold pun langsung was-was. Dia tidak ingin putrinya membenci dirinya. Maka dari itulah, dia pun mengizinkan Lexia untuk memulai petualangannya dengan Luna. Padahal waktu itu, Owen sudah memberikan nasihat untuk menyertakan dirinya dalam petualangan Lexia juga. Tapi hal itu sangatlah mustahil dilakukan, karena memang Lexia sendiri tidak mengizinkan Arnold untuk bergabung bersama mereka. Ya, kini petualangan Lexia dan Luna pun akan segera dimulai. Saat melakukan persiapan, entah kenapa Lexia itu malah membawa koper yang cukup besar, yang bahkan besarnya itu melebihi dirinya. Maka dari itu, ia pun sangat kesusahan untuk membawanya. Melihat hal itu, Luna pun langsung memeriksa koper dari Lexia. Dan ternyata nih, banyak sekali cemilan yang ada di sana. Tentu Luna pun langsung mengeluarkan semua cemilan itu.
karena memang hal itu nggak diperlukan dalam sebuah petualangan. Mendengarkan hal itu, Lexia pun berkata kalau camilan ini perlu. Siapa tahu nantinya mereka akan melewati sebuah padang gurun, maka mereka itu nggak akan kehabisan makanan. Mendengarkan hal itu, Luna pun berkata kalau jika itu terjadi, maka dia akan menangkap hewan untuk menjadi makanan mereka. Jadi Lexia tidak perlu membawa banyak barang dalam perjalanan kali ini. Cukup pakaian kasual saja karena memang mereka juga ingin tidak ada yang tahu kalau Lexia adalah seorang putri. Mendengarkan hal itu, akhirnya Lexia pun menurutinya. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian kasual yang biasa digunakan sewaktu dia kabur dulu. Ya, ternyata putri kita yang satu ini pernah kabur dari kerajaannya sendiri. Setelah selesai, mereka pun langsung berlari dari kerajaan dan memulai perjalanan mereka. Bahkan para pelayan pribadi dan prajurit pun cukup terkejut dengan tingkah laku dari mereka. Di sini Lexia pun hanya bisa berkata kalau memang sekarang ini mereka berdua akan melakukan petualangan. Jadi nantikan saja oleh-oleh dari mereka. Panel cerita pun berpindah ke tengah ibu kota Alkeria. Di sini Luna dan Lexia pun sudah berbaur di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas di sana. Saat itu Luna berkata kalau apakah tujuan dari petualangan ini. Mendengarkan hal itu, Lexia pun menjawab kalau dia masih memikirkannya. Ini hanyalah sebuah ide lewat saja dari dirinya untuk melakukan petualangan sambil membantu orang. Tentu Luna pun hanya bisa tercengang dengan perilaku dari tuan putrinya ini. Tapi di sini Lexia pun berkata lagi kalau untuk misi pertama mereka mungkin harus menuju ke kerajaan Regal. Siapa tahu Orgis dan anaknya putri Layla itu sedang perlu bantuan. Jadi tujuan pertama mereka dalam petualangan kali ini adalah kerajaan Regal. Tentu Luna pun cukup terkejut dengan kerandoman dari Lexia tadi. Tapi dia itu hanya bisa berharap saja kedatangan dari mereka berdua ke kerajaan Regal itu tidak mengganggu Orgis dan Layla. Walaupun Lexia dan Orgis itu cukup dekat dan akrab, tapi ya seharusnya mereka itu tidak mengunjungi kerajaan itu seperti main ke rumah tetangga aja. Panel cerita pun berpindah ke kerajaan Regal. Tentu Orgis pun sangat terkejut karena kedatangan dari Lexia dan Luna. Padahal mereka tidak mengirimkan surat apapun, tapi kenapa mereka berdua itu datang ke sini? Terlepas dari itu semua, Orgis pun tetap menyambut mereka dengan baik. Saat itu Lexia juga menyampaikan kalau sekarang ini dia sedang melakukan perjalanan bersama Luna untuk membantu banyak orang. Dan tujuan pertama dari perjalanan mereka adalah kerajaan Regal. Nah, entah kenapa nih, Orgis pun nampak pucat saat mendengarkan perkataan dari Lexia. Dan di saat Lexia menanyakan keadaannya, ia pun menjawab kalau memang belakangan ini dia hanya kelelahan. Karena saat ini putrinya Layla juga sedang berada di kerajaan Sahar. Di sini Orgis pun melanjutkan kalau memang kerajaan Sahar dan Regal tidak memiliki hubungan yang baik. Tapi nampaknya pangeran dari kerajaan Sahar itu ingin sekali menikah dengan putri Layla tanpa suatu alasan yang jelas. Maka dari itu Layla pun berpikir kalau ini adalah kesempatan yang emas bagi mereka berdua dan bagi kerajaan ini untuk menjalani hubungan yang baik. Jadi Layla pun pergi ke sana untuk menemui pangeran kerajaan Sahar. Tentu Lexia pun cukup terkejut dengan perkataan dari Orgis. Tapi nampaknya Lexia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Layla. Pastinya Layla itu memiliki alasan tersembunyi untuk bertemu dan mau menerima ajakan tunangan dari pangeran kerajaan Sahar. Karena memang dia tahu Layla itu suka dengan orang yang dapat diandalkan. Tapi ini Lexia sendiri tidak merasakan kalau pangeran kerajaan Sahar itu memiliki hal tersebut. Jadi di sini Lexia pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini bersama dengan Luna. Jika memang ada sesuatu nantinya yang tidak beres, maka pastinya dia akan membawa pulang Layla lagi kepada Orgis. Tentu awalnya Orgis tidak mau merepotkan Lexia dengan masalah kerajaannya ini. Tapi karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengandalkan Lexia, jadi Orgis pun mau menerima bantuan dari Lexia. Mengingat jika dia bergerak, maka hal itu akan dianggap deklarasi perang sama kerajaan Sahar. Nah, di sini Lexia dan Luna pun menginap sehari dalam kerajaan Regal terlebih dahulu untuk mempersiapkan barang-barang bawaan mereka lagi. Mengingat kerajaan Sahar itu terletak cukup jauh dari Regal dan itu ada sebuah kerajaan yang dikelilingi sama gurun pasir. Yaps, tadi sangka perkataan dari Lexia sebelumnya itu terjadi teman-teman. Entah itu memang hanya keberuntungan saja atau memang Lexia itu memiliki kemampuan meramal, mengingat dia adalah seorang half high elf. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Lexia dan Luna pun sudah pergi dari kerajaan Regal dan sampai di sebuah gurun yang bernama Red Moon. Tentu Lexia pun cukup kewalahan karena ini adalah perjalanan panjang pertamanya. Dan di tengah lelahnya,
mereka itu melihat sebuah oasis dan melihat ada 3 anakan beastmen yang sedang mencari air juga di sana. Tapi saat mereka ingin mendekatinya, tiba-tiba aja ketiga anakan beastmen itu langsung diserang oleh beberapa ekor burung kondor yang merupakan monster dengan tingkat C. Tentu Luna pun tidak bisa membiarkan ketiga anak itu sampai terluka. Jadi ia pun meluncur dengan cepat ke arah mereka. Namun ternyata ada seorang gadis beastman lain yang telah membantu mereka duluan nih. Gadis itu memiliki telinga rubah putih yang lucu, tapi kemampuannya itu tidak selucu penampilannya. Di sini dengan sigap, dia pun langsung mengalahkan burung kondor tadi satu persatu. Nah, di saat itu sayangnya ada salah satu anak beastman yang hampir terbawa sama burung kondor tadi. Dan di saat itulah gadis beastman tadi langsung berubah wujudnya menjadi mendekati binatang, lalu langsung menyelamatkan gadis beastman tadi yang hampir dibawa terbang. Sayangnya nih, walaupun sudah menyelamatkan anak beastman tadi, sang gadis beastman ini nampak kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan malah menyerang Luna. Terjadi pertempuran yang cukup sengit di antara keduanya. Tapi nampaknya Luna itu mulai kewalahan menghadapi gadis beastman yang satu ini dan hampir tertusuk dengan cakarnya. Dan di saat itulah, teman-teman, Lexia menunjukkan kebolehannya yang selama ini dipendam. Ia pun langsung berteriak untuk memerintahkan gadis beastman ini supaya berhenti menyerang Luna. Saat itu juga sebuah aura transparan menyelimuti Lexia. Dan gregetnya, gadis beastman tadi sudah mendapatkan kesadarannya kembali dan berhenti menyerang Luna. Ya, saat diteriakan sama Lexia, gadis beastman itu bisa sadar kembali. Diketahui nih, kalau gadis itu bernama Tito. Dan dia itu sangat berterima kasih karena Lexia dan Luna mau menyelamatkan ketiga anak beastman ini. Dia juga meminta maaf karena dirinya lepas kendali tadi. Dan di saat itulah muncul juga beastman lain yang berbentuk setengah manusia bercampur dengan macan kumbang hitam. Di sini dia memperkenalkan dirinya sebagai Gloria, sang Holy Claw. Tentu Lexia dan Luna pun terkejut. Mereka bisa bertemu dengan sosok Holy di daerah padang pasir seperti ini. Ternyata nih, Tito adalah murid dari Gloria, sang Holy Claw. Di sini Gloria pun berterima kasih karena mereka mau menyelamatkan ketiga beastman tadi dan menyadarkan Tito dari amukannya. Jujur, Gloria sendiri tidak mengerti caranya Lexia menyadarkan Tito. Tapi terlepas dari itu semua, pembicaraan mereka pun berlanjut di desa persembunyian yang dibangun sama Gloria nih. Ternyata Gloria membangun sebuah desa karena dia menampung beberapa anak beastman yang sudah kehilangan orang tua mereka. Ya, dalam dunia ini perbudakan kaum beastman itu sangatlah tinggi. Maka dari itu Gloria tidak mau anak-anak ini malah dijadikan budak oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah beberapa perbincangan lagi pada malam itu, Gloria dan Tito pun tahu kalau Lexia adalah seorang putri kerajaan Alkeria dan hendak menuju kerajaan Sahar untuk misi tertentu. Di sini, Gloria juga memutuskan untuk meminta Tito bergabung bersama petualangan Lexia dan Luna nih, mengingat Lexia juga bisa menyadarkan Tito dari amukannya. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Tito untuk lebih bisa bergaul dengan manusia, karena memang suatu saat nanti, Tito akan mewarisi gelar Holy Claw milik Gloria. Maka dari itu Gloria ingin Tito memiliki pengalaman dan belajar untuk mengendalikan kekuatannya ketika berpetualang bersama Lexia juga Luna. Dia tahu kalau Tito tidak akan pernah berkembang jika masih dalam perlindungannya terus. Maka dari itu dia menitipkan Tito kepada Luna dan Lexia. Tentu Luna dan Lexia pun setuju jika Tito ikut dalam perjalanan mereka. Lagi pula dengan begini perjalanan mereka juga akan semakin lebih mudah. Mengingat Tito juga sangat ahli dalam pertempuran. Saat itu, Gloria juga memberikan sebuah gelang dengan batu tembus pandang di tengahnya. Gloria mengklaim kalau memang gelang itu ada sebuah gelang yang memberikan perlindungan bagi pemiliknya. Dia yakin gelang ini akan membantu Lexia, Luna, dan Tito di saat genting nantinya. Di sini Lexia pun menerima gelang pemberian dari Gloria itu dengan senang hati. Dan dengan begini perjalanan dari Lexia dan Luna sudah diberkahi oleh satu orang teman lagi, yaitu Tito, sang murid dari Holy Claw. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai The Cheat side story-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.